Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fikri Zakria Emeraldine selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Eka Rafa Nabila dengan NIM 040101210005. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja di luar rumah. Pada materi kali ini, saya mengambil referensi dari jurnal Al-Wardah, jurnal kajian perempuan, gender, dan agama yang berjudul Wanita Karir dalam Pandangan Islam. Wanita karir itu berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi juga bisa negatif, tergantung bagaimana kita bisa membawa diri secara agama dan sosial. Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Maka dari itu, Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya. Tetapi, hal tersebut tidak menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam membangun serta memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga, serta menjaga rumah tangganya agar tetap terpenuhi layaknya ibu rumah tangga yang lain. Islam tidak pernah melarang seorang istri untuk ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan sangat dianjurkan. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Dan walaupun istri juga dibolehkan untuk mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban mencari nafkah tetaplah dibebankan kepada sang suami untuk menghidupi keluarganya. Tapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja mengambil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya seorang ibu berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya ada satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidupnya yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan, dan hiburan, serta fasilitas kesehatan. Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah, yaitu diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah dicegah. Berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa meskipun seorang perempuan ingin pergi ke masjid, ia harus tetap meminta izin kepada suaminya, apalagi jika ia hendak pergi bekerja. Namun untuk wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan untuk boleh nggak sih hari ini aku pergi bekerja. Karena ketika seorang istri pergi bekerja, otomatis sang suami itu sudah memberikan izin untuk ia melakukan pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja. Wanita karir itu juga harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, berpergian secara bersama-sama dan lain sebagainya. Usaha preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, yaitu diantaranya berpakaian yang sopan atau menutup aurat, bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku. Jadi seperti misalnya kita ada rekan kerja laki-laki, kita itu berbicaranya ya biasa saja, jangan menggunakan suara yang mendayu-dayu. Lalu seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau yang dapat merusak harga dirinya,
Seperti misalnya wanita itu tidak boleh bekerja di diskotik yang melayani laki-laki sambil menyanyi dan menari, dan juga tidak boleh menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang dapat memikat syahwat dari lawan jenisnya. Adapun pekerjaan yang diperbolehkan yaitu seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, dan lain-lainnya yang dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaannya. Nah, di sini kan sudah jelas banget nih kalau Islam itu tidak pernah menganggap wanita sebagai penganggur atau harus di rumah saja seperti yang dituduhkan oleh sejumlah kalangan. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya canda seorang muslimah di rumahnya adalah bertenun, yang menekankan agar wanita juga harus memiliki karya walaupun dia ada di rumah. Meski begitu, dalam berkarir ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya, serta etika yang harus ditaati. Maksudnya yaitu seperti yang kita tahu, fisik seorang wanita itu jelas tidak sekuat laki-laki. Jadi wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko. Hal ini tentunya bukan untuk menghalangi atau membatasi seorang wanita dalam bekerja. Anjuran ini terkait pula dengan tugas alamiah wanita seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dan aktivitasnya di luar rumah. Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Agama Islam sendiri mengenal yang dinamakan hukum ikhtilat atau berbaurnya laki-laki dan perempuan pada suatu tempat tertentu. Ketentuan ini bisa haram, bisa mubah. Akan jadi haram jika mengandung 3 hal, yaitu berduaan antara laki-laki dan wanita, terbukanya aurat wanita, dan juga jika ada bersentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita. Namun hukum haram ini tidak berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter, karena kan nggak mungkin seorang dokter memeriksa pasiennya tanpa menyentuh pasiennya. Jadi nggak ada nih pelarangan dalam Islam terhadap kaum wanita untuk berkarir. Bahkan banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah. Tapi tentu saja kalau kita sudah menikah harus sesuai izin dari suaminya. Nah teman-teman, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mbak. Baik, silakan. Nah, tadi kan pertanyaannya terkait wanita karir. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, apakah ada pekerjaan yang diharamkan untuk perempuan, tapi itu dihalalkan untuk laki-laki? Kan Baik. sekarang tuh banyak Mbak ya berita-berita kalau perempuan tuh nggak boleh kerja kayak gini. Nah, sedangkan laki-laki nggak apa-apa, dan juga ada apa ya, kayak ya seperti itulah Mbak. Baik, jadi kalau dalam Islam sendiri, Islam kan memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi nggak ada nih pekerjaan yang dihalalkan agama tapi diharamkan untuk wanita dan hanya diperbolehkan untuk pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syariatnya antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suaminya, karena aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istrinya. Tapi hal ini juga bisa dilihat lagi dari jenis pekerjaannya. Kalau melanggar syariat tentunya nggak boleh dong. Kayak misalnya wanita yang berpakaian seperti pria atau sebaliknya, itu nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, aku sudah paham. Baik, terima kasih Mbak. Baik, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.